nanti kita akan pindahkan seledri ya ke dalam, sementara kelornya akan ada di sini. Telang belum saya sempat buatkan ajirnya. Nah di sini ini ada ubi kayu, tapi kita hanya ambil sayur daunnya saja. Ini ada kacang panjang yang merambat juga, sama kemangi, dan ada sawi juga di sana, sawi caisin. Nah, kita mau pindahkan di sini. Dan di sebelah sana itu cabai banyak sekali di sana, tapi punya tetangga. Kalau saya cabainya ada di dalam. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini saya akan memindahkan salah satu tanaman saya yang ada di tempat komposter di kaca itu, yaitu pohon kelor atau biasa disebut Moringa oleifera ya, atau The Miracle Tree. Ada banyak kali sebutannya karena kandungan gizi dan juga vitamin yang ada di dalam pohon kelor ini cukup tinggi apabila diolah menjadi bentuk makanan ya. Nah ini saya pindah karena sudah menghalangi tanaman yang ada di botol, yang di tembok-tembok itu tidak terkena sinar matahari, jadi kutilang ya, lurus, tinggi, langsing. Artinya pertumbuhannya nggak normal seperti botol yang ada di botol yang lain. Nanti kita bisa lihat ya. Nah simak bagaimana cara menggunakan media tanam yang baik untuk tempat yang baru nanti untuk kelor ini. Nah saya akan menggunakan planter bag. Jadi ini planter bag. Sekarang direkomendasikan menggunakan planter bag. Jadi saya juga rencananya ke depan akan mengusahakan ya. Memang lebih mahal ya, tapi ini lebih awet. Jadi bisa sampai 10 tahun kalau menurut review tokonya. Jadi menggunakan ini kita bisa sampai usia 10 tahun bahkan lebih. Nah ini kita mau coba ini betul apa enggak. Saya sudah ada 45 ya. Ya ini ukuran 35x35, harganya 15.000 ya. Nah ini saya mau pakai ini sebagai wadahnya atau sebagai pengganti pot ya, yang terbaiknya. Nanti simak apa saja media tanamnya ya, jangan dilewatkan supaya tanaman kita bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur ya. Jadi saya akan beritahukan untuk campuran media tanamnya ya. Saya menggunakan kompos ya, ini kompos sapi. Bapak Ibu masih ingat video sebelumnya saya ke kandang sapi untuk mengambil kompos. Jadi ini kompos yang sudah terurai ya dengan tanah. Ini sangat bagus sekali sebagai campuran media tanam. Ini kita bisa langsung gunakan karena sudah tidak ada kandungan gas di dalamnya. Ini kandungan haranya cukup tinggi. Yang berikutnya saya juga menggunakan sekam ya. Ini sekam bakar. Beberapa pertanyaan selalu disampaikan, Pak, baik arang sekam atau sekam mentah? Ya, saya rekomendasikan arang sekam ya. Ini walaupun enggak 100% ini, tapi hampir semuanya menjadi arang sekam. Karena fungsinya kita bisa dapatkan secara maksimal. Ya, saya sudah jelaskan juga manfaat dari arang sekam di video ini. Nanti bisa disimak di dalam video yang lain. Nah, ini jadi ada tanah ya. Ada kompos, jadi ini tanah yang sudah langsung dengan kompos dan arang sekam. Satu lagi saya akan tambahkan lagi dengan kokopit ya. Ya kita tahu kandungan yang ada di dalam kokopit ini mengandung kalium tinggi. Jadi ini kita akan jadikan 4 bahan ini. Tetapi kalau tidak ada kokopit tidak harus. Ini karena kebetulan saya ada di rumah. Ini saya gunakan juga sebagai campuran. Jadi saya akan langsung campurkan saja di dalam sini.
Ini sekamnya juga. Perbandingan 2-1-1 ya. Ya, jadi ini pohon kelor yang akan kita pindahkan. Ini saya kemarin sebenarnya hanya uji coba ya. Saya tancepin aja di sini karena ada orang yang atau tetangga saya yang potong pohon kelor. Jadi saya tancepin di tempat pembuatan kompos ini. Nah, ini sekarang sudah besarnya segini dan daunnya sudah banyak. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa karena ada daunnya yang sudah tinggi ya, ini mempengaruhi sinar matahari. Jadi tanaman yang ada di sini ini jadi kecil-kecil, berbeda dengan tanaman yang lain karena kekurangan sinar matahari atau simat ya kalau kita bilangnya. Nah, ini yang akan kita pindahkan. Ini tumbuh subur karena mungkin ya, ini kan kompos ini ya, di bawahnya ini kan tanah kompos semua ini, jadi dia senang ya, artinya makanan ada banyak di dalam. Tapi karena sudah mulai mengganggu tanaman yang lain, ini kita harus pindahkan. Kita mau lihat seperti apa akarnya. Akarnya hanya sedikit. Ini untuk tanaman sebesar ini ya, ini akarnya hanya tumbuh segini padahal. Nah, ini kita yang mau pindahkan ini ya, kita tanam saja ya. Ya, jadi posisinya akan ada di sini. Nanti kita akan pindahkan seledri ya ke dalam. Sementara kelornya akan ada di sini. Telang belum saya sempat buatkan ajirnya ya. Nah, di sini ini ada ubi kayu, tapi kita hanya ambil sayur daunnya saja. Ini ada kacang panjang yang merambat juga, sama kemangi, dan ada sawi juga di sana, sawi caisin. Kita mau pindahkan di sini. Dan di sebelah sana itu cabai banyak sekali di sana, tapi punya tetangga. Kalau saya cabainya ada di dalam.
Ya, akhirnya selesai juga kita pindahkan daun kelornya. Nah, sekarang posisinya ada di depan, dia akan lebih aman ya. Terus dia lebih ranting akan lebih enak pertumbuhannya, karena kalau di sana kan kehalang sama tembok ya, mau kemana-mana. Nanti mungkin di sini bisa lebih leluasa ya rantingnya, dan tanaman di depan di dalam juga bisa tumbuh dengan baik. Dia bisa tumbuh dengan baik di sini. Kelornya agak layu-layu sedikit, biasa kalau tanaman baru dipindah dia stres ya, sama seperti orang pindahan itu agak stres karena ribet bawanya. Tetapi nanti setelah kita siram ya, kita tunggu beberapa waktu, dia akan kembali pulih ya. Nah, ini di halaman ini di jalan ya. Jadi ini jalan depan rumah. Nah, ini di halaman ini ada kemangi, ini ada daun ubi belum saya panen, rencananya mungkin belum tahu. Ini ada kacang panjang yang kemarin sudah habis, ini kita perbaharui lagi, kita tanam lagi kacang panjangnya. Dan ada terong juga di depannya, tapi masih kecil-kecil ya. Jadi ini kira-kira di pekarangan kita. Jadi jangan lupa waktu memindahkan itu, campuran media tanamnya itu kompos, tanah ya, komposnya kompos yang sudah matang, tanah, dan juga arang sekam. Itu sudah cukup bagus untuk menumbuhkan tanaman kita ya. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Ini agak layu-layu sedikit karena baru dipindah, stres mungkin dia. Mudah-mudahan menginspirasi, dan salam rumah kebun organik. Saya Julianto Samosir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk menanam, dirawat, panen, dinikmati, dan ditanam kembali. Bye-bye.